Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda Deviana. Kali ini saya akan menjelaskan materi pengembangan organisasi tentang jenis intervensi individual yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, T-group atau pelatihan sensitivitas, dan yang kedua, coaching, yang ketiga, mentoring. Yang pertama yaitu pelatihan sensitivitas adalah metode pelatihan untuk meningkatkan sensitivitas antar pribadi dengan menuntut diskusi yang terbuka dan jujur tentang perasaan, sikap, dan perilaku peserta pelatihan. Partisipasi dalam pelatihan ini didorong agar memberitahukan kepada peserta lainnya secara jujur bagaimana perilakunya di mata orang lain dan perasaan orang lain terhadap perilakunya. Semuanya mengacu kepada sebuah metode perubahan perilaku melalui interaksi yang tidak terstruktur. Selanjutnya, tujuan pelatihan sensitivitas. Yang pertama, mempelajari bagaimana orang lain bereaksi terhadap perilaku seseorang. Yang kedua, menjadi kompeten dalam hubungan pribadi seseorang. Yang ketiga, mempelajari tentang dinamika formasi kelompok. Dan yang terakhir, mempelajari lebih banyak tentang dirinya sebagai pribadi. Berikutnya, tahap metode pelatihan sensitivitas. Yang pertama, T-grouping. Berisi tata cara pengorganisasian peserta pelatihan. Para peserta akan dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil untuk melakukan pertemuan rutin secara tatap muka. Yang kedua, exercise. Berisi teknik yang bisa digunakan dalam diskusi pada pertemuan yang dilakukan dalam T-group. Yang ketiga, teori session. Digunakan untuk menjelaskan secara teoritis dan konseptual apa yang terjadi selama kegiatan T-grouping dan exercise. Jenis intervensi individual yang kedua yaitu coaching dan counseling. Coaching adalah pembimbingan peningkatan kerja untuk mencapai tujuan melalui pembekalan kemampuan, memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri. Sebagai seorang coach, atasan langsung bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas coaching kepada bawahannya dengan menjadi mitra kerja bagi bawahannya. Yang kedua, counseling adalah pemberian bimbingan yang dilakukan oleh seseorang yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologis seperti pengarahan, penyuluhan, dan pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli. Dan antara coaching dan counseling yaitu coaching. Yang pertama, coach menunjukkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Yang kedua, fokus pada mengajarkan. Yang ketiga, coach memberikan solusi untuk permasalahan. Yang keempat, mengajarkan keterampilan atau tugas baru. Sementara pada konseling, yang pertama, konselor meneliti sikap atau perilaku seseorang bersama orang-orang tersebut. Yang kedua, fokus pada mendengarkan. Yang ketiga, konselor membantu orang untuk menemukan solusinya sendiri. Yang keempat, mengubah sikap atau perilaku. Selanjutnya, jenis-jenis coaching. Yang pertama, coaching untuk mendukung pembelajaran. Mendukung proses pembelajaran karyawan yang mengarah kepada proses pengembangan secara individu yang berfokus pada pekerjaan atau tugas yang nyata dalam waktu yang sesungguhnya. Yang kedua, coaching untuk pengembangan kepemimpinan. Diimplementasikan untuk mendukung proses umpan balik 360 derajat di mana para pemimpin eksekutif, kolega, senior, dan alur laporan langsung memberikan feedback untuk efektivitas individu dengan menjawab pertanyaan spesifik tentang perilakunya. Yang jenis coaching yang ketiga yaitu coaching untuk kinerja. Ditujukan untuk menjadi intervensi perbaikan kinerja bagi organisasi dengan membantu individu dalam belajar bagaimana menetapkan sasaran untuk dirinya, meningkatkan kesadaran pribadi, memperbaiki kinerja, dan mengembangkan strategi-strateginya untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, coaching tim dan kelompok. Jenis ini melibatkan tim leader dan tim coach untuk meningkatkan komunikasi, memperkuat komitmen, dan meningkatkan kemungkinan untuk menyelesaikan proyek atau tujuan. Ciri-ciri coaching antara lain, yang pertama, coach yang memulai diskusi atau pembahasan. Yang kedua, berhubungan dengan mengajarkan suatu keterampilan atau tugas. Yang ketiga, tindakan bersifat positif dan korektif. Yang keempat, coach memberikan instruksi yang spesifik mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Yang kelima, sasarannya adalah untuk memperbaiki. Ciri-ciri konseling. Yang pertama, biasanya dimulai oleh karyawan. Yang kedua, dilakukan saat ada masalah. Yang ketiga, permasalahan biasanya berhubungan dengan perilaku atau sikap. Yang keempat, konselor tidak memberikan solusi, namun membantu karyawan untuk menemukan solusinya sendiri. Yang kelima,
Peran konselor dititik beratkan pada mendengarkan. Yang keenam, sasarannya adalah untuk memecahkan masalah. Berikutnya, manfaat coaching dan konseling. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam bekerja. Yang kedua, meningkatkan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hubungan dan komunikasi atasan dan bawahan. Yang keempat, memperkaya hasil belajar karyawan. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan diri karyawan dan juga atasan dalam menyelesaikan masalah. Jenis intervensi individual yang ketiga yaitu mentoring. Mentoring adalah proses pembelajaran yang dilakukan dari orang yang jauh lebih berpengalaman atau mentor ke orang yang kurang berpengalaman yang disebut dengan mente dalam bidang tertentu. Atau mentoring artinya orang yang berbagi pengalamannya, pembelajarannya, dan nasihatnya kepada manusia yang kurang berpengalaman dalam bidang tertentu. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi mentoring. Yang pertama, fungsi remedial atau rehabilitatif. Secara historis, mentoring atau bimbingan lebih memberikan penekanan pada fungsi remedial karena sangat dipengaruhi oleh psikologi klinik dan psikis. Peranan remedial yang pertama, penyesuaian diri. Yang kedua, menyembuhkan masalah psikologis yang dihadapi. Dan yang ketiga, mengembalikan kesehatan mental dan mengatasi gangguan emosional. Fungsi yang kedua yaitu edukatif dan pengembangan. Fungsi ini berfokus pada masalah. Yang pertama, membantu meningkatkan keterampilan dalam hidup. Yang kedua, mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah hidup. Yang ketiga, membantu meningkatkan kemampuan menghadapi transisi dalam kehidupan. Yang keempat, untuk keperluan jangka pendek, konseling membantu individu menjelaskan nilai-nilai menjadi lebih tegas. Ketiga yaitu fungsi preventif dan pencegahan. Fungsi ini membantu individu agar dapat berupaya aktif untuk melakukan pencegahan sebelum mengalami masalah-masalah kejiwaan karena kurangnya perhatian. Upaya preventif meliputi pengembangan strategi-strategi dan program-program yang dapat digunakan untuk mencoba mengantisipasi dan mengelakkan risiko-risiko hidup yang tidak perlu terjadi. Selanjutnya, aspek-aspek yang terdapat di mentoring. Yang pertama, proses belajar yang terprogram. Tugas mentor adalah untuk meningkatkan proses belajar yang disengaja, termasuk membangun kapasitas melalui metode seperti instruksi, coaching, memberikan pengalaman, modeling, dan memberi saran. Yang kedua, kegagalan dan kesuksesan adalah guru yang tangguh. Mentor sebagai pemimpin dari suatu proses belajar tentu perlu untuk membagi cerita bagaimana cara saya melakukannya sehingga berhasil. Mereka juga perlu untuk membagi pengalaman mereka tentang kegagalan. Yang ketiga, pemimpin perlu menceritakan pengalaman mereka, pengalaman pribadi maupun contoh kasus yang harus diceritakan karena memberikan hikmah yang bernilai dan seringkali tak terlupakan. Yang keempat, proses pengembangan akan matang sejalannya dengan waktu. Mentoring jika berhasil akan menjadi proses belajar yang berkelanjutan, yang akan menjadi pengalaman, observasi, pelajaran, dan analisa yang berlangsung terus-menerus. Aspek yang terakhir yaitu mentoring adalah sebuah kerjasama. Mentoring yang sukses berarti membagi tanggung jawab untuk belajar, tanpa menghitung fasilitas, materi, waktu, dan semua variabel yang ada. Mentoring yang sukses dimulai dengan menentukan kontrak untuk belajar, di mana mentor, mente, dan manajer lini yang terkait ikut terlibat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis mentoring. Jenis yang pertama, mentoring jarak jauh. Menggunakan teknologi sebagai media seperti internet, email, dan sebagainya. Hal ini sangat menarik karena dapat menjangkau tempat-tempat yang sulit dan praktis dari segi waktu. Meskipun begitu, model ini membutuhkan prasarana yang cukup memadai dan keterampilan khusus dalam menggunakan media teknologi. Jenis yang kedua, mentoring lintas budaya. Model ini secara luas dimaksudkan sebagai kemitraan yang melibatkan perbedaan gender, usia, ras, ataupun kebangsaan. Mentoring lintas budaya terasa makin dibutuhkan mengingat lingkungan kerja makin beragam dalam hal gender, usia, etnik, ataupun kebangsaan. Setiap orang harus dapat bekerja dengan lingkungan yang berbeda dengannya. Menyiapkan pasangan dalam hubungan lintas budaya yang berhasil menjadi tantangan bagi pelaksana mentoring yang baik. Jenis mentoring yang ketiga yaitu mentoring kelompok. Dalam situasi ini, suatu organisasi memiliki lebih banyak mente daripada mentor, atau ada ketertarikan mengawali proses mentoring dalam skala yang lebih besar.
Ada dua pendekatan mentoring kelompok dalam mencapai tujuan pembelajaran para anggota. Yang pertama, action learning dan komunitas praktis. Dalam action learning, dibentuk kelompok yang melakukan pembelajaran secara bersama-sama dalam mengatasi kesulitan dan mencari pemecahan masalah dengan cara bertemu bersama untuk membahas kesulitan-kesulitan yang dialami. Selanjutnya, komunitas praktis, yang dimaksud sebagai sekelompok orang yang ingin mempelajari sesuatu, berkolaborasi dengan suatu kelompok, baik secara real maupun virtual. Jenis mentoring yang keempat yaitu mentoring sesama. Mentoring sesama adalah posisi atau kedudukan mentor dan mente berada pada level yang sama atau kurang lebih sama. Kesulitan mendapatkan mentor yang lebih berpengalaman, kendala waktu, demografi, serta banyaknya turnover menjadi mentoring sesama diperlukan sebagai alternatif. Jenis yang kelima, mentoring organisasi. Dalam mentoring organisasi, terjadi hubungan antara bisnis ke bisnis. Misalnya dalam kasus lingkungan, mentoring lingkungan menjadi pendekatan untuk pengalihan pengetahuan manajemen lingkungan. Mentoring lingkungan mempunyai fokus pada penanaman kinerja lingkungan yang makin baik melalui interaksi antara sesama pelaku bisnis. Selanjutnya, manfaat mentoring. Di antara lain, membantu melatih karyawan baru. Yang kedua, membantu kepemimpinan, interpersonal, dan pengembangan keterampilan untuk karyawan senior dan junior. Manfaat yang ketiga, membantu karyawan terhubung dengan rekan kerja mereka yang memungkinkan mereka merasa lebih bersedia mengutarakan pikiran dan mengkomunikasikan ide mereka. Manfaat yang keempat, berkontribusi pada budaya kantor yang dinamis, serta membangun loyalitas karyawan dan membangun semangat tim. Demikian penjelasan materi dari saya tentang jenis intervensi individual. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.